Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Melanjutkan pertemuan yang kemarin ya. Kita akan belajar tentang mesin sepeda motor. Sebelumnya, marilah pertemuan pada pagi hari ini kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa, silakan. Cukup, terima kasih. Oke, saudara-saudara sekalian, kesempatan kali ini kita akan belajar tentang karburator. Seperti kita tahu ya, karburator adalah salah satu bagian dari mesin yang berguna untuk menyuplai bahan bakar dari sepeda motor itu sendiri. Kita kemarin juga sudah dipelajari, mungkin nanti kita bisa flashback sedikit bahwa ada dua tipe untuk sepeda motor. Ada sepeda motor 2 tak dan sepeda motor 4 tak. Benar. Karburator untuk sepeda motor 2 tak dan 4 tak itu berbeda. Karena kalau sepeda motor pada 4 tak itu cuman yang disuplai ke ruang bakar itu cuman bensin sama udara saja. Kalau yang ke 2 tak ada 3, ada udara, bensin, sama oli. Ya benar, oli kita sebutnya biasa di bahasa bengkel itu oli samping. Itu nanti juga akan disuplai dari karburator tersebut. Dari tangki oli samping itu ada selang kecil, nanti menuju ke dekat intake karburator yang belakang, langsung masuk ke ruang bakar. Cara masuknya nanti menggunakan vakum dari sedotan dari piston mesin itu sendiri. Oke, sebelumnya agar lebih jelas, kita bersama-sama melihat video ini ya. Kita lihat dulu sebentar. Menyalurkan bensin dengan takaran yang pas ke mesin. Secara sederhana, karburator akan mengangkutkan bensin ke aliran udara yang masuk ke mesin pada titik. Ini adalah Tapi karburator yang pertama, kita rata. prinsip ini menyatakan Kemudian bersih. semakin cepat aliran udara, maka semakin mudah tekanan air selang di aliran udara tersebut. Berkat pada tekanan ini, Kita lihat sebentar ya. terisap ke dalam aliran udara. Jadi karburator menggunakan prinsip penulis untuk mencampurkan bensin ke dalam aliran udara menuju intake manifold. Nah, sekarang kita aplikasikan prinsip penulis ke sistem karburator. Ada 3 komponen utama, yakni air scoop sebagai selang udara, venturi yang dipasang di dalam air scoop, dan fuel jet yang dipasang tepat di dalam venturi. Posisi ini sudah pas dengan prinsip penulis. Jadi ketika udara mengalir melewati air scoop, tekanan di dalam venturi turun. Akibatnya, bensin terisap karena tekanan di dalam venturi dan kecil dibandingkan tekanan di penampungan bensin. Besar kecilnya fuel jet ini akan mempengaruhi jumlah bensin yang terisap. Ini menjet. Mendapatkan campuran yang ideal, ukuran fuel jet sudah diset. Lalu bagaimana cara karburator mengatur FMC? Sepeda motor umumnya menggunakan karburator tipe variabel venturi. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Terdapat beberapa komponen tambahan seperti skep atau katup gas yang berfungsi untuk mengatur lebar venturi. Jarum skep bentuknya yang runcing mampu mengatur besar kecilnya lubang fuel jet sesuai posisi skep. Posisi di atas ya. Ada idle air jarak. Ini adalah saluran kecil Ini idle. Untuk RPM stasioner langsam bisa dibilang. Yakni main jet sebagai fuel jet yang mengarah ke venturi dan idle jet sebagai fuel jet yang mengarah ke idle air channel. Lalu apa fungsi idle air channel ini? Sesuai namanya, channel ini digunakan ketika idle RPM atau posisi skep ada di bawah. Selain posisi ini, lebar venturi sangat sempit dan jarum skep menutup main jet, sehingga udara terisap melalui idle air channel dan
bensin, kedua memiliki air dan jas Ini bensin yang sama seperti cara kerja stasioner. pas motor ditarik, skep terangkat, dan karena untuk jarum skep berisi ke bawah, maka ketika skep terangkat, meja terbuka semakin lebar. Akibatnya Ini akan ketika digas, gas yang kita buka, udara lewat atas, bensin keluar lebih besar. Jadi mesin berputar lebih kencang. Bensin dari tangki dengan tekanan lapang. Tapi kan posisi karburator lebih rendah dari tangki. Harusnya bensin dari tangki luber. Untuk mencegah hal itu, ada yang Nah, ini pelampung. pelampung. Sistem pelampung ya, nanti kita jelaskan bareng-bareng. Sistem ini terdiri dari pelampung dan jarum yang terbuat dari karet. Jadi ketika bensin Ini katup biar bensin nggak posisi terlalu pelampung bek. ada di bawah dan jarum pelampung terbuka. Tapi ketika bensin mulai terisi, pelampung semakin naik dan posisi jarum pelampung sudah semakin mendekati pin dan diode. Hingga pada akhirnya jarum menyentuh pin, diode dan menutupnya. Hal inilah yang membuat bensin tidak luber. Ketika bensin di dalam ventilator, jarum pelampung terbuka dan bensin mulai terisi hingga jarum menutup lagi, berulang lagi. Terakhir, ada dua skru yang gunanya buat nyetel karburator. Pertama, skru untuk nyetel udara idle. Skru ini dipakai buat mengatur volume udara yang mengalir di dalam saluran idle. Mengatur udara Kencangkan udara skru langsam. ini, maka saluran idle semakin rapat, sehingga udara yang lewat semakin sedikit. Begitu juga kalau dikendorkan, saluran idle semakin lebar dan lebih. Jadi kalau ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan ya. Setelah kita bahas nanti pakai bentuk karburator yang sesungguhnya. Skep. Kalau dikencangkan, maka skep semakin terangkat sehingga celah venturi semakin lebar. Kalau dilonggarkan, celah venturi semakin rapat. Nah, kedua skep ini umumnya diset untuk mencari idle RPM yang pas. Jadi kesimpulannya, karburator bekerja dengan menerapkan penurunan tekanan di dalam aliran udara. Oke, itu ya saudara-saudara. Jadi sedikit sekali ini informasi yang kita dapat tentang fungsi daripada bagian-bagian karburator. Untuk lebih jelasnya, oke. Saya di sini sudah membawa dua karburator. Aduh maaf, tapi saya lupa membawa obeng. Jadi kita nggak bisa buka ya. Tapi tadi udah dijelaskan di sana ya. Kita lupa nggak bawa obeng ya. Nggak apa-apa. Ini ada dua karburator. Ini karburator standar daripada Honda Wind. Motor lagi. Ini karburator variasi, karburator PE. Ini lebih besar. Ini juga bisa sih sebenarnya dipakai untuk Honda Wind juga bisa, Astrea, Grey, Supra, untuk seperti itu, Suzuki bisa. Oke. Tadi di situ dijelaskan ada yang pertama aliran udara. Ini kan dari filter udara. Ini dari filter udara. Udara masuk. Ini cuk kelapa jari itu biasa cuk. Nah, ya. Ini kalau posisi normal cuknya harus dibuka biar udaranya masuk gitu ya. Udara masuk, bensin juga masuk dengan takaran yang sebegitu rupa. Kalau dicuk udaranya sedikit, jadi tekanannya nanti tinggi, tekanan sedotnya, nanti otomatis bensinnya akan lebih banyak. Itu biasanya pagi hari biasa motor Honda itu ada di manoduknya itu juga harus dicuk kalau pagi hari. Itu kalau motor yang bagus tuh harus dicuk memang. Kalau udah bertahun-tahun mungkin udah nggak dicuk, nggak apa-apa. Itu mungkin sebenarnya itu malah justru sudah ada perubahan ya, udah kayak standar lagi, sudah wah gitu. Itu oke. Ini udara dari filter udara masuk ketika idle. Ini bisa buka ini. Bentar. Ini jalan skepnya ya. Skep yang tadi diterangkan. Ini ada tadi. Nah, tuh yang biru tuh skepnya nih, skep
Ini jarum skep rumah skep ini ya. Ini jarumnya skep ini. Ketika idle, jarum skep ini masuk, ini jangan sampai tertukar ya, terbalik. Ini nggak bisa masuk kalau terbalik. Nah, gila ya ini bisa naik turun nih. Nah, kalau idle ini skep posisi di bawah, udara masuknya kan ini kan rapat ya, nggak bisa masuk lewat tengah. Jadi lewat ada lubang idle ini kecil ini sebelah kanan sini. Ini udara masuk lewat sini, nanti tetap lewat sini, ini masuk ke ruang bakar ya, ruang bakar piston ini. Nah, ini bensin nanti juga akan masuk dari ini, tampungan ini, dan nanti diatur oleh ini tadi yang skrup 2 tadi yang diterangkan tadi yang terakhir itu. Nah, ini pas ini yang giliran gede itu ini mengatur udara pada saat idle. Nanti itu jam terbang pengalaman gimana menyetel standar idle yang bagus gitu. Oke. Jadi pas idle, skep ini posisi di bawah kan, yang di atas ini buka ya, ini di bawah idle. Idle itu nggak digas, stasioner, diam aja, motor nyala tapi tidak digas. Oke, udara masuk sini lewat yang lubang kecil ini, masuk ke ruang bakar. Nanti tekanan udaranya atau besar kecilnya nanti diatur oleh jarum ini. Tuh, jarum ini gede di situ ya. Ini. Dan jarum yang satunya, nah yang merah itu, ini ada ini jarum untuk mengatur skep ini naik turun. Mau seberapa stasioner kita, idle kita, saya ada dulu itu juga. Kemudian ketika jarum skepnya naik, udah lewat sini banyak ya, otomatis ini jarumnya tuh kan ngangkat dan membuka. Gambar tadi juga dijelaskan. Nah, ketika membuka venturi yang lebar mana tadi? Nah, venturinya naik ya, venturi melebar naik, ini juga naik, udara lebih banyak, dan ini yang di bawah jarum itu. Ini ada airan bensin naik ya, naik. Nah, ini karena jarumnya naik, otomatis ada jalur keluar untuk bensin, jadi bensin juga naik ikut keluar. Keluarnya bensin dari tampungan ini banyak, jadi motor kita RPM-nya kencang, kayak digas gitu. Ya itu memang digas ya. Nah itu digas, jadi RPM-nya naik, motor bisa kita jalan, bisa kencang. Simpelnya seperti itu. Tadi dijelaskan, wajar kan karburator di bawah kalau di motor ya, tangki bensin di atas, di bawah jok itu. Kok nggak luber pak? Nah, yang nggak luber karena itu diterangkan ini ada katupnya ya. Ini yang oranye itu pelampung, bensinnya di sini yang biru ini, yang putih ini bensin. Ini yang oranye pelampung ya, bukan bensin ya, ini pelampung. Turun mana tadi? Kalau turun itu bensin masuk. Kalau naik nutup. Ah, ini kan turun ya. Turun bensin masuk. Yang biru itu bensin. Kalau bensinnya penuh, lampunya naik, nutup. Itu ya. Cara kerja prinsipnya seperti itu. Oke. Yang nutup nanti udah dijelaskan. Menutup, jadi tekan sedotnya tinggi, udara yang masuk kecil, nanti bensinnya akan naik banyak. Jadi untuk membantu start di pagi hari. Intinya seperti itu, Cuk. Kecuali kalau kita mau kehabisan bensin gitu ya. Jalan kehabisan bensin, dicuk lah. Masa bisa jalan lagi. Seperti itu. Oke, gitu. Ini penjelasan singkat tentang karburator. Maaf kita nggak lihat dalamnya karena saya lupa nggak bawa obeng ya. Yang ini sama. Ini cuman masih ada, bisa coba. Ini intake manifold. Ini yang ke bawah ke ruang bakar ya. Nah, sama. Ini skepnya besar. Nah. Ini skepnya besar. Oh, segini. Ini bisa dibilang karburator racing. Masih bau bensin. Ini bekas
sepeda motor saya juga. Dulu saya pasang di motor Mio nggak salah. Bisa ya, motor Mio. Ini buat apa aja sih bisa. Template ini manipul ini. Oh nggak ada, bikin tukang bubut mudah. Ini adalah pengatur jarum skep ya. Ini kan kayak karena karburator semi racing gitu ya. Pengaturnya besar. Ini kalau di kanan, terus skepnya itu akan naik. Kalau di kiri dia akan turun, akan rapat. Nah kan, nah rapat. Gitu ya. Untuk pengatur udara idlenya ini mendelep di sini. Terus sekali. Saya putarkan ini kecil ini. Ya. Ini. Dan ini, nah ini karena ini rada apa karburator universal, ini bisa dipakai untuk motor 2 tak karena ada lubang untuk memasukkan lubang oli di mana di sini, ini ditutup ya, pasang di Mio 4 tak. Ini untuk oli samping masuk ke sini. Nah, jadi ini bisa untuk 4 tak, bisa untuk 2 tak, gitu ya. Oke, gitu. Ini karena untuk 4 tak ditutup aja. Pakai selang biasa, pakai baut. Sudah. Skep di dalamnya. Ini, jadi ini pegasnya. Nah, gas kan ditarik kembali lagi ya. Tarik kembali yang mengembalikan ini. Ini yang mengembalikan. Taruh tangan pegas. Oke, kita kembalikan. Ini bensin lewat sini. Ini apa Pak? Ini cuk. Nah berbeda ya, karena ini cuknya ya memang karburator ada beberapa versi. Ini cuk sama fungsinya sama aja, fungsinya sama. Untuk cuci pagi hari seperti itu ya. Nah, ini ada kabelnya. Oh tidak ada kabel. Kabel cuk itu sama. Kalau yang ini tidak memakai kabel, manual gini ya. Honda itu sering ada seperti ini. Terus kalau misalnya berebet, motor berebet atau kemasukan air, tinggal dikuras saja. Ini ada lubang pengurasannya di sini. Nanti keluar sini, ini pakai obeng kendorin. Ini mengucur ke sini. Kencangkan lagi. Mungkin kan air, masa air kan lebih berat ya. Jadi air di bawah, air bisa keluar, udah kira-kira airnya keluar, kencangin lagi. Yang di sini apakah ada? Ada. Enggak bisa. Nah, ini ada sama ya. Oke, begitu mungkin ada yang ditanyakan. Monggo. Dari kedua radiator ini ya. Sama ini. Ini juga badannya kecil. Ini memang aslinya udah kecil seperti itu ya. Tidak besar. Ayo monggo yang mau ditanyakan apa? Saya Pak. Ya. Monggo. Mas sebutkan namanya. Bertanya apa? Oke, nama saya Bejo. Saya akan bertanya Pak. Kenapa ya kalau sepeda motor itu kadang digas itu enggak mau balik gasnya? Yang pertama, kadang nggak mau balik. Yang kedua, kenapa kadang tuh untuk menyetel stasioner atau idle tuh susah gitu Pak? Ada apanya itu? Itu kenapa gitu Pak? Terima kasih Pak, saya Bejo. Oke. Pengalaman ya Mas ya? Oke. Tadi Mas Bejo bertanya tentang radiator kok kadang digas tidak balik dan kadang stasionernya susah. Itu ada 2 kasus Mas ya, Mas Bejo ya. Digas tidak balik itu biasanya pada ini jarum skep tadi ya, jarum skep tadi. Nah, dengan yang ini yang gede. Untuk radiator yang digas tidak balik, gas ngek kok nggak balik, itu masalahnya biasanya ada di jarum skep
Ini jarumnya skep ya, ini bisa dicopot mudah. Ini nggak usah kita copot ya. Ini kadang jarumnya itu bengkok. Kok bisa bengkok Pak? Kan di dalam. Itu karena berbagai macam alasan. Bisa karena panas, bisa karena pernah dicopot sama bengkel, masanya kurang pas dan sebagainya. Itu berbagai macam latar belakang yang menyebabkan jarum ini bengkok gitu. Ya bisa diangkat, dia nggak mau masuk lagi karena bengkok tuh, nyangkut di main jet yang bawahnya tadi, biasanya situ. Jadi nggak bisa balik. Atau ini barit, kebetulan ini ada sih barit, tapi yang kecil banget, nggak masalah. Kok bisa barit? Nah, itulah pentingnya kita memasang yang namanya filter udara. Ada yang nanam muda ya, ini kan filter udara di sini ya. Nanam muda tuh ya dipasang. Biar suaranya ngok, gitu ya. Misalnya ereking kita ngok, gitu ya. Tuh, kadang karburatornya ada yang bikin miring, manifolnya ini variasi bikin miring gitu. Ya, harusnya kan karburator di depan lurus gini ya, sepeda motor lurus, bikin miring begini. Itu ABG labil gitu ya. Nah ini kan nggak dipasang filter, keren katanya sih ya. Nah ini udara masuk bersama kotoran pasir pada dan sebagainya tuh, ini skep naik turun bikin baret. Ini, ya begitu. Terus tentang yang kedua tadi apa? Stasionernya susah gitu ya. Nah, itu bisa yang pertama, medetnya kotor. Jadi udah biasa kan ya, medetnya tuh kotor itu minta dibersihin. Nah di bawah ini. Nah, saya maaf ya nggak bisa buka ini jadi. Nah ini ada dua nih. Kanan sama kiri itu main jet, ada secondary jet itu kotor, bersihin aja dipakai karburator cleaner, dicuci pakai bensin lagi, semuanya kanan kiri dibersihin ya dua-duanya, dan sekarangnya juga karburator itu semua. Mungkin ada air ya tertangkap di dalam ini tabung penampungan ini juga bisa menyebabkan seperti itu. Dan semua insya Allah kalau sudah dipasang lagi sudah bersih semua, kondisi akan kembali ke normal kayak baru lagi, yaitu pasang insya Allah tidak berbet atau stasioner mudah disetel lagi. Atau juga ini sekrup yang untuk mengatur ini kotor, copot aja dicuci juga gitu. Ini kalau tidak bisa gitu misalnya cuman kotor karena debu, karena kotoran pasir dan sebagainya. Kecuali dari motor dari tahun 82 gitu ya misalnya, itu nggak bisa stasioner, itu maklum ya karena usianya bagaimana, karena sering kena panas dingin dan kena gesekan dan kena mungkin korosi bensin dan sebagainya ya, bertahun-tahun lamanya, itu tinggal ganti aja, karena adaptornya diganti, ininya repair kit namanya. Nanti repair kit sudah dapat komplit kecuali piston piston. Ini skep nih nggak dapat. Kalau jarum skep dapat, main jet, secondary jet dan lain-lain itu dapat semua. Ya, dan di packingnya juga dapat gitu. Belinya aja tuh ininya dalamnya diganti yang baru semua dari parkitnya itu. Oke, itu ya Mas Bejo ya, paham? Oke, terima kasih Mas Bejo untuk sharingnya. Mungkin bisa ini ya, mungkin sebenarnya teman-teman ada yang lain yang nggak ngerti, cuman Mas Bejo aja yang berani bertanya. Monggo yang lain. Siapa tahu saya juga ada informasi masuk, ilmu baru bagi saya gitu. Dari teman-teman semua, dari saudara sekalian. Monggo. Ya, jadi intinya karbu dua-duanya ini sama, cuman ini bisa buat dua tak sekaligus karena ada lubang buat masuk oli samping ini tadi ya. Nanti setelah selesai pembelajaran ini bisa, kalau mau pinjam buat belajar ini boleh ya, di sini aja tapi jangan pulang. Nah, saya ini
Oke, gitu ya. Nanti bisa belajar ke sini, pinjam itu boleh nggak apa-apa. Tidak lihat. Kalau ada yang bawa obeng bisa buka nanti ya. Barang-barang kita buka. Kalau ada yang bawa obeng teman-teman, saudara-saudara sekalian nggak apa-apa. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada mungkin cukup sekian pembelajaran kita kali ini ya tentang karburator. Karburator. Minggu depan kita akan belajar tentang transmisi. Coba nanti teman-teman di rumah, saudara-saudara sekalian, lihat-lihat YouTube, Google tentang transmisi sepeda motor, 4 tak, 2 tak, perbedaannya apa. Minggu depan kita sharingkan lagi di sini, oke? Oke, terima kasih kehadirannya dan juga pembelajaran pada kesempatan pagi ini. Marilah kita akhiri dengan berdoa karena tadi dibuka dengan berdoa. Mohon berdoa dipersilahkan. Oke, terima kasih saudara sekalian. Dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum dulu ya. Monggo yang bawa minum, sayang bisa diminum. Masih ada pelajaran lagi selain ini? Sudah ya? Oke, saya juga mau rapat dulu.